mempresentasikan hasil review jurnal mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kesehatan. Dalam presentasi ini, artikel overview yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu tentang artikel, yang kedua ada latar belakang, yang ketiga tujuan, yang keempat ada metode, yang kelima ada hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan, dan yang terakhir saran. Tentang artikel itu sendiri, judul dari artikel yang saya review yaitu Perancangan Sistem Informasi Kelengkapan Berkas Klaim BPJS Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung menggunakan metode waterfall. Publikasi dari jurnal itu sendiri yaitu Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi yang ada pada volume 9 halaman 1784 sampai 1798. Untuk terbitnya sendiri yaitu pada bulan September tahun 2022. Dalam artikel ini ada 4 penulis. Yang pertama yaitu Erlin Sri Mulyani, yang kedua ada Ismi Wanda Agustin, yang ketiga ada Leni Hervianti, dan yang keempat ada Chandra Meka. Latar belakang dari artikel ini yaitu sistem informasi kelengkapan berkas klaim BPJS menggunakan metode waterfall karena di rumah sakit tersebut masih dilakukan secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel, belum memanfaatkan sistem informasi secara keseluruhan mulai dari pengolahan data, kelengkapan data, sampai hasil laporan berkas klaim. Tujuan diadakannya atau perancangan sistem informasi ini yang pertama yaitu menampilkan hasil rekapan laporan lengkap atau tidaknya berkas rekam medis. Yang kedua, mengoptimalkan pengklaiman data yang mampu memastikan bahwa data yang diklaim sesuai dengan persyaratan BPJS, akurat, terkini, dan lengkap. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas pelayanan rekam medis dengan meningkatkan kualitas pengelolaan rekam medis. Yang keempat, meningkatkan mutu pelayanan rekam medis yaitu memperbaiki kualitas pengolahan rekam medis. Dan yang terakhir, memudahkan akses informasi yaitu akses menjadi lebih cepat, mudah terhadap klaim serta meminimalisir risiko kesalahan dalam input data klaim. Teori dan konsep dalam artikel itu sendiri ada 4. Yang pertama yaitu kelengkapan berkas, kemudian rekam kesehatan elektronik, dan perancangan dan sistem informasi. Artikel ini mengacu pada teori-teori terdahulu dengan pada rumah sakit yang berbeda, dan ketiganya mencapai kesimpulan bahwa sistem informasi sangat penting untuk menyelesaikan masalah pengamanan serta sistem yang belum terintegrasi dengan baik. Metode yang digunakan dalam artikel itu sendiri jenis penelitiannya yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk objek penelitian itu sendiri yaitu petugas rekam medis pada bagian gasmik dengan pengambilan sampling yaitu purposive sampling. Untuk pengolahan data dan hasil analisis yang dimana analisis yang dilakukan yaitu analisis kebutuhan petugas dari melakukan login sampai mengakses menu kelengkapan untuk mengisikan identitas pasien dengan identitas penanggung jawab pasien. Analisis dilakukan setelah mendapatkan data yang digunakan, yaitu mengubah hasil data menjadi format Excel, CSV, dan database. Dan kemudian merancang sistem informasi kelengkapan berkas instalasi gawat darurat dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Dalam proses perancangan sistem ini, yaitu menggunakan metode waterfall yang dimana ada diagram konteks, data flow diagram, entity relationship diagram, dan juga adanya relasi tabel. Untuk hasil dan pembahasan yang pertama yaitu konteks diagram. Konteks diagram yaitu berupa diagram dari suatu sistem tetapi belum menggambarkan arus data atau penyimpanan, yang dimana di dalamnya terdapat gambaran dasar data flow diagram
meliputi jaringan, ruang lingkup, dan batasan keseluruhan kerangka kerja sistem yang terdiri dari penggambaran seluruh input beserta output dari sistem yang dirancang. Entitas yang saling terhubung dalam sistem ini yaitu yang pertama ada petugas, kemudian kepala rekam medis, dan direktur umum operasional. Seperti pada gambar di samping, proses arus data masukan pada sistem ini adalah input login, input data pasien, input data dokter, input data petugas, dan input data kelengkapan berkas. Untuk hasil outputnya sendiri yaitu adanya verifikasi dan laporan kelengkapan. Yang kedua yaitu data flow diagram merupakan suatu diagram untuk mengilustrasikan aliran data melalui penggambaran model, yang dimana ada 6 proses, yaitu pertama, petugas melakukan login terlebih dahulu, kemudian petugas melakukan olah data pasien, data dokter, data petugas, dan data kelengkapan berkas. Yang selanjutnya, petugas akan mengecek melalui kelengkapan data, kemudian diproses menjadi sebuah laporan untuk dilaporkan kepada kepala rekam medis dan direktur umum operasional. Yang ketiga yaitu ada Entity Relationship Diagram yang merupakan gambaran dari suatu bentuk diagram untuk menyajikan informasi mengenai hubungan antar apa aja yang telah didesain, diimplementasikan, dan disimpan. Seperti pada gambar di samping, yaitu ada 4 entitas. Yang pertama ada petugas, kemudian ada dokter, kemudian pasien, dan juga kelengkapan. 4 atau yang terakhir yaitu relasi tabel. Relasi yang digunakan yaitu berupa input dan olah. Database relasional meliputi tabel-tabel yang akan dirancang pada sistem informasi kelengkapan berkas instalasi gawat darurat dalam menunjang klaim BPJS. Tabel-tabel yang akan dirancang yaitu seperti pada gambar di samping, yaitu ada tabel login, kemudian tabel petugas, tabel pasien, tabel dokter, tabel kelengkapan, dan juga tabel laporan kelengkapan. Kesimpulan dari artikel tersebut yaitu di mana tabel tersebut masih memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu penggunaan kata masih belum sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian menggunakan spasi yang tidak tepat. Kemudian penjelasan atau perancangan yang dilakukan masih kurangnya peneliti dalam mencari data. Kemudian pada abstrak tidak adanya tujuan yang jelas apa dari penelitian ini. Kemudian objek penelitian yang terlalu sedikit, dan yang terakhir teori yang digunakan yaitu kurang atau belum menyeluruh dan masih banyak menggunakan referensi-referensi yang belum terbaru. Saran untuk artikel ini yaitu perlu adanya penambahan referensi, karena menurut saya teori-teori yang digunakan dalam artikel ini kurang menyeluruh dan perlu adanya tambahan responden yang digunakan karena terlalu sedikit, sehingga data-data yang digunakan untuk analisis belum menjawab tujuan adanya perancangan sistem informasi yang dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.